Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, tak bosan kita selalu bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita agar kita selalu berada di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kita lanjutkan bahasan tentang safar. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, safar merupakan salah satu dispensasi atau sebab munculnya dispensasi mengqashar salat. Kita ulangi, safar merupakan satu-satunya sebab yang dengannya diberikan dispensasi untuk mengqashar salat, yaitu memendekkan salat yang berjumlah 4 menjadi 2 rakaat. Kembali kita tegaskan dan kita ulangi, safar merupakan satu-satunya sebab untuk didapatkannya dispensasi mengqashar salat, yaitu memendekkan salat-salat yang berjumlah 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menjelaskan, dan pada pertemuan sebelumnya kita pernah menyinggung sedikit, yaitu di manakah tempat yang dibolehkan bagi seorang yang safar untuk memulai dia mengqashar salat. Para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, sepakat para ulama dengan status ijma bahwasanya orang yang safar boleh untuk dia memulai mengqashar salatnya setelah dia berpisah dengan bangunan-bangunan dari pemukimannya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, hanya saja para ulama mereka berbeda pendapat tentang kebolehan untuk mengqashar salat sebelum jarak tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, yaitu apakah boleh, katakanlah ketika sudah tidak lagi melihat rumahnya, ketika dia berniat untuk safar, apakah sudah boleh baginya ketika dia tidak lagi melihat rumahnya, ketika dia sudah berpisah dengan rumahnya, tempat tinggalnya, kediamannya, nah dia sudah bisa untuk mengqashar salat walaupun dia masih di dalam wilayah negeri, domisilinya,
ataukah diharuskan dia berpisah ya dari bangunan-bangunan kotanya atau tempat tinggalnya, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, para ulama berbeda pendapat menjadi dua. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang mengatakan boleh ya untuk melakukan qasar salat dengan syarat dia sudah berniat untuk safar, dibolehkan baginya untuk mengqasar salat walaupun dia masih di wilayah tempat tinggalnya, asalkan dia sudah tak melihat rumahnya. Nah, demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Namun pendapat ini pendapat yang lemah. Pendapat yang kuat adalah pendapat yang mengatakan tidak boleh mengqasar salat ya sebelum dia meninggalkan ya wilayahnya, tempat tinggalnya. Ya, meninggalkan wilayahnya, tempat tinggalnya. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Dalil yang mendukung pendapat ini adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang ia mengatakan, "Shallaitu adz-dzuhra ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinati arba'an wa bi Dzul Hulaifa rak'ataini." Dalam lafaz Muslim sebutkan wal asra ya bi Dzul Hulaifa rak'ataini. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim, tapi lafaz Muslim tadi sudah kita sebutkan ya. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, aku salat zuhur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah 4 rakaat. Di Madinah karena ini tempat domisili. Dan salat asar di Dzul Hulaifah itu 2 rakaat. Bergerak menuju Makkah untuk melakukan ya manasik. Ya. Haji ataupun umrah ya. Maka singgah untuk mengambil mikot di Dzul Hulaifah. Salat asar di sana ya 2 rakaat, demikian. Nah, tentunya ya Madinah dengan Dzul Hulaifah ini tempat yang berbeda. Ya, Madinah dengan Dzul Hulaifah ini tempat yang berbeda, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, zahir dari hadis ini bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam memulai mengqasar salat itu setelah keluarnya beliau dari Madinah, demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Ini pendapat jumhur ulama dan ini pendapat yang kuat ya. Para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, masalah berikutnya adalah terkait dengan masa mengqasar salat. Masa mengqasar salat. Berapa lama seorang yang safar apabila dia telah sampai di tempat safarnya, di tempat tujuan safarnya, berapa lama dia ya dibolehkan untuk mengqasar salat? Berapa masa lamanya seorang yang safar apabila dia telah sampai di tempat safarnya, tempat tujuan safarnya, dia mengqasar salat? Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, sebelum membahas ini, kita akan sebutkan dulu perkara yang disepakati oleh para ulama bahwasanya seorang yang safar dibolehkan baginya atau disyariatkan baginya untuk mengqasar salat selama dia masih dalam perjalanan safarnya, yaitu dalam kondisi dia bergerak, ya bergerak begitu, ya. Menuju tujuan safarnya, menuju tempat tujuan safarnya. Jadi dalam kondisi dia bergerak, ya katakanlah seorang yang dia melakukan perjalanan dengan perjalanan darat dari kota Medan menuju Jakarta. Maka selama dalam perjalanan, ya mulai meninggalkan Medan, seterusnya, ya. Selama belum sampai di Jakarta, maka sepakat para ulama ya disyariatkan bagi orang yang safar tersebut untuk mengqasar salat. Sepakat para ulama. Walaupun panjang ya perjalanan tersebut. Ya, seperti contohnya dulu ya nenek-nenek moyang kita
atau mungkin kaum muslimin di zaman dulu yang berangkat haji berbulan-bulan dengan naik kapal laut, ya, yang tujuannya adalah Mekah. Nah, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, nah, walaupun berbulan-bulan dalam perjalanan tersebut, maka selama dalam perjalanan mereka terhitung safar dan disyariatkan mengqashar salat. Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, permasalahannya adalah apabila seorang yang safar telah sampai di tempat tujuannya, di tempat tujuan safarnya, berapa lamakah ya disyariatkan baginya untuk dia mengqashar salat di tempat tersebut? Nah, ini perkara yang tidak diterangkan secara jelas dan gamblang di dalam syariat kita, ya. Tidak ada dalil yang soreh dari Rasulullah, yang soreh itu maksudnya jelas gamblang menyebutkan ya tentang masalah ini. Mengkiaskan kepada pembatasan waktunya, ini adalah pendapat yang lemah ya menurut di sisi sebagian para ulama. Oleh karenanya ya para ulama mereka berbeda pendapat tentang masalah ini, sampai-sampai ya perbedaan pendapat itu mendekati angka 11 ya perbedaan pendapat. Masya Allah ya, luar biasa ya. Yang paling masyhur itu ada 4 pendapat. Yang paling masyhur ada 4 pendapat ya yang diflorkan oleh para ulama dalam mazhab mereka ya. Nah, kita akan mencoba untuk menjelaskannya ya. Berikut ini ya pendapat yang paling populer. Pertama, apabila seorang yang safar meniatkan untuk tinggal di tempat tujuan safarnya lebih dari 4 hari, ya, lebih dari 4 hari, kalau dia niatkan setelah dia sampai di tempat safarnya, tujuan safarnya, dia berniat untuk tinggal di situ itu lebih dari 4 hari. Contohnya dia sudah katakan saya sepekan di sini begitu ya, atau saya sebulan di sini, maka dia tidak mengqashar salat semenjak awal. Ini pendapat jumhur ulama. Itu dari ulama mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Hanya saja mazhab Maliki dan mazhab Hambali mereka berpendapat bahwasanya 4 hari ya, 4 hari itu selain dari hari masuk dan hari keluarnya. Ya, jadi harus lebih dia dari 4 hari. Ya. Jadi kalau masuk di hari masuk itu belum terhitung. Ya, berarti nunggu besoknya. Ya, besok kemudian lusa berikutnya sampai 4 hari, dan waktu keluarnya itu nggak dihitung demikian. Jadi setidaknya memang sepekan lah begitu ya, menurut pendapat mazhab Maliki dan Syafi'i. Adapun mazhab Hambali ya batasannya adalah 21 kali sholat. 21 kali sholat. Jadi kalau 21 kali sholat ya setidaknya ini ya ada sekitar ya 3 hari setidaknya ya, 3 hari demikian. Wallahu ta'ala alam. Jadi maksudnya lebih daripada 21 hari demikian. Baik, jadi sehingga 4 atau 5 hari demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, mereka berdalilkan dengan hadis berikut ini atau riwayat berikut ini bahwa Nabi SAW itu pernah datang di Mekah ya di pagi hari di tanggal 4 dari bulan Dzulhijjah. Maka beliau tinggal di Mekah tersebut itu
atau berdomisili di Mekah. Ini ketika beliau sudah berdomisili di Madinah ya. Beliau domisili di Mekah itu ya di tanggal 4, 5, 6 dan 7 dari bulan Dzulhijjah. Dan beliau sholat subuh di hari yang kedua, kemudian keluar menuju Mina dan beliau mengqashar sholat ya di hari-hari tersebut. Demikian. Dan beliau memang berniat untuk tinggal di Madinah, yaitu maksudnya beliau ingin berdomisili selama ya itu di Mekah, demikian. Bukan di Madinah ya, di Mekah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, ini pendapat jumhur ya. Namun dibantah yang seperti ini. Kenapa? Karena sesungguhnya itu bukan merupakan pembatasan ya, bukanlah pembatasan ya. Bahkan didapatkan Nabi SAW itu pernah ya tinggal ya di Mekah lebih dari masa itu dan beliau mengqashar salat seterusnya, demikian ya. Kemudian ada hadis berikutnya yang dijadikan jumhur ulama sebagai dalil, yaitu hadis Ala bin Al-Hadrami. Ia mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yuqimul muhajiru bimakkah ba'da qada'i nusukihi salasan. Ya. Orang yang hijrah bermukim ya di Mekah, orang yang telah hijrah dari Mekah bermukim di Mekah setelah selesai manasik hajinya itu selama 3 hari, demikian. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mereka mengatakan ini menunjukkan bahwasanya orang yang tinggal di Mekah selama 3 hari dia bukanlah dihukumi sebagai orang yang mukim, ya. Jadi tinggal 3 hari di Mekah dia bukan dihukumi orang yang mukim, berarti dia adalah orang yang safar. Berarti kalau begitu ya kebalikannya, pemahaman kebalikannya, kalau dia sudah 4 hari maka dihukumi dia mukim. Nah seperti itu cara memahaminya. Baik, yang seperti ini juga ada bantahannya. Ya, maksud dari hadis tersebut adalah orang yang berhijrah dari Makkah sebelum penaklukan kota Mekah, maka diharamkan baginya untuk tinggal di Mekah kecuali ya dia tinggal di sana setelah selesai dari manasik hajinya 3 hari, tidak lebih, demikian. Adapun orang yang safar maka tidak dimakruhkan baginya lebih dari 3 hari kalau dia mau tinggal di Mekah. Maka ini bagaimana kok bisa dikiaskan? Maka kurang tepat. Nah seperti itu. Baik ya. Berikutnya pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan bahwasanya apabila orang yang safar itu berniat untuk tinggal ya selama 15 hari ya di tempat tujuan safarnya, maka dia tidak mengqashar salat. Ini pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Sufyan Ats-Tsauri dan Imam Muzani. Ya. Dalilnya hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mengatakan kharajana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal Madinati ila Makkah fa kana yusalli rak'ataini hatta raja'na ilal Madinah. Kami keluar bersama Rasulullah SAW dari Madinah menuju Makkah, maka beliau sholat 2 rakaat, maksudnya 2 rakaat untuk yang zuhur, asar dan isya, ya, sampai kami kembali menuju Madinah. Maka dikatakan kepada beliau, aqamtum bi Makkah syai'an, ya, apakah kalian ya berapa lamakah kalian tinggal di Mekah? Maka beliau mengatakan aqamna biha ashran, kami tinggal di Mekah itu 10 hari, demikian. Wa fi lafdhin, dalam lafaz yang lain, aqamna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam asyrata ayamin naksurus salata, kami tinggal di Mekah itu bersama Nabi SAW 10 hari kami mengqashar salat, demikian.
Maka ya kita katakan bahwasanya ya yang seperti ini bukanlah menunjukkan pembatasan, ya. Ini tidaklah menunjukkan pembatasan safar, ya. Baik, kemudian dalil yang kedua adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang mengatakan aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah amal fathi 15 yaksuru salata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tinggal di Makkah selama penaklukan ya kota Makkah itu 15 hari mengqashar salat, demikian. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Majah, ya. Hadisnya didhaifkan oleh sebagian ulama. Yang sahih adalah lafaz ya 19 hari, bukan ya 15 hari, demikian. Didhaifkan oleh sebagian ulama, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian jadi pendapat yang hadis yang kuat adalah hadis yang berikut ini, aqama dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, aqama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya 19 yaksuru fa nahnu idza safarna 19 qasarna wa in zidna atamna. Ya. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya, Ibnu Abbas mengatakan radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya tinggal di Mekah 19 hari beliau mengqashar salat, maka kami apabila kami safar ya 19 hari ya kami mengqashar salat, kalau lebih maka kami menyempurnakan salat, demikian. Kemudian pendapat yang ketiga bahwasanya orang yang safar akan mengqashar salat ini pendapat yang ketiga, ya, bahwasanya orang yang safar senantiasa dia mengqashar salat selamanya, ya selama dia tidak berniat mukim untuk tinggal selamanya di tempat tersebut, ya. Ini pendapat Hasan Al-Basri, Imam Qatadah, Ishaq bin Rahuya, dan ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dalilnya adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan aqaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 19 yaksuru fa nahnu idza safarna fa aqamna 19 qasarna wa in zidna atamna. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya tinggal di Mekah 19 hari mengqashar salat, maka kami apabila kami safar ya maka kami tinggal di tempat tersebut 19 hari mengqashar salat, kalau lebih maka kami menyempurnakannya, demikian. Hadis tadi sudah disebutkan. Kemudian hadis Jabir yang Rasulullah bersabda aqama Rasulullah, yang Jabir mengatakan ya radhiyallahu anhu, aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Tabuk 20 yauman yaksuru salata. Rasulullah SAW ya tinggal di Tabuk ya selama 20 hari beliau mengqashar salat, demikian. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian ada hadis berikutnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imran bin Husain, dari Imran bin Husain, ya, ia mengatakan ghazautu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa syahidtu ma'ahu al-fatha. Aku berperang ya ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku turut serta bersama beliau dalam penaklukan kota Makkah. Fa aqama bi Makkah 18 lailatan la yusalli illa rak'ataini. Maka beliau tinggal di Makkah selama 18 hari, 18 malam, beliau tidak salat kecuali 2 rakaat saja. Maksudnya salat yang 4 rakaat itu 2 rakaat. Dan beliau mengatakan ya ahlal balad sallu arba'an fa inna safrun. Ya wahai penduduk negeri
maka ini salatlah kalian 4 rakaat, sesungguhnya kami adalah kaum yang safar, demikian. Hadisnya didhaifkan oleh sebagian ulama, ya. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, pendapat ini mengatakan, para ulama yang berpendapat ini mengatakan, hadis-hadis ini menunjukkan bahwasanya hakikat orang yang safar itu tidaklah berkaitan dengan masa tertentu ketika dia sudah sampai di tempat safarnya atau tujuan safarnya. Ya, sesungguhnya Nabi SAW itu pernah mengqashar sholat ketika di 18 hari, kemudian 19 hari dan 20 hari. Ya, karena beliau ketika itu sedang bersafar. Jadi itu bukan pembatasan, penyebutan waktu-waktu ya ketika safar itu lalu beliau mengqashar sholat itu bukanlah pembatasan, tapi kondisi-kondisi di mana dikabarkan beliau itu mengqashar sholat ya di waktu-waktu tersebut atau selama waktu itu, tapi itu bukanlah menunjukkan pembatasan, demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah. Nah, pendapat yang ketiga ini pendapat yang kuat. Ya, pendapat yang ketiga ini pendapat yang kuat. Ya, jadi selama seseorang itu ketika dia berada di tempat tujuan safar tidak berniat untuk mukim di tempat tersebut, maka selama itu dia diperkenankan untuk ya mengqashar sholat, demikian. Ya. Bahkan ada riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ya, Ani bin Umar radhiyallahu anhuma annahu aqama bi Azerbaijan 6 ashhurin irtajja alaihim as-salju fa kana yusalli rak'ataini. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau pernah tinggal di Azerbaijan ya 6 bulan beliau tertahan oleh salju ya ketika itu. Maka beliau sholat selama itu ya 2 rakaat. Untuk yang 4 rakaat 2 rakaat, demikian. Ini dikeluarkan oleh Imam Baihaqi, Imam Ahmad dan dengan sanad yang sahih, demikian. Nah, begitu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Begitu juga ada riwayat ya dari Abu Minhal Al-Anazi rahimahullah yang mengatakan, aku bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, inni ya uqimu bil Madinah haulan la asyuddu ala ya sayrin qala shalli rak'ataini. Jadi Abu Minhal bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya aku tinggal di Madinah itu selama 1 tahun. Aku tidak ingin ya bersafar, maksudnya bergerak untuk melakukan perjalanan berikutnya. Ya. Tapi maksudnya adalah ingin menahan diri ya tinggal di Madinah selama 1 tahun. Ya, tapi tidak ingin untuk bergerak dari Madinah ya yang nanti akan melakukan safar berikutnya. Jadi akan melakukan safar pada berikutnya, tertahan di Madinah. Qala, maka Ibnu Abbas mengatakan shalli rak'ataini, salatlah cuma 2 rakaat. Maksudnya untuk yang 4 rakaat zuhur, asar dan isya 2 rakaat saja. Ini hadisnya dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih, demikian. Ya. Begitu juga ada riwayat dari Abu Wa'il yang mengatakan kunna ma'a Masruqin ya bisilsilati sanataini ya wa huwa amilun 'alaiha fa shalla bina rak'ataini hatta insarafa. Abu Wa'il mengatakan rahimahullah, kami pernah bersama Masruq, salah seorang tabi'in ya di satu tempat namanya Silsilah ya selama 2 tahun dalam kondisi beliau bekerja di sana ya. Maka beliau sholat cuma 2 rakaat saja mengimami kami sampai beliau selesai kerja di sana, demikian. Ya. Baik, nah ini wallahu ta'ala alam, ini menunjukkan bahwasanya ya selama seorang yang safar itu tidak berniat untuk mukim tinggal selamanya di tempat tujuan safarnya, maka ketika itu dia masih terhitung safar dan dia diperkenankan untuk mengambil dispensasi mengqashar sholat, demikian.
walaupun dia lama, ya. Lalu ada pendapat yang terakhir disebutkan orang yang safar mengqashar selama 20 hari 20 malam, ya, kemudian menyempurnakan salat setelah itu di 21 itu sudah salatnya sempurna, demikian. Baik itu dia berniat untuk tinggal di tempat itu atau tidak berniat. Nah, ini pendapat Ibnu Hazm dan diikuti oleh Syaukani, ya. Namun pendapat yang kuat wallahu taala alam, pendapat yang ketiga, ya. Wallahu taala alam, ya. Ini pembahasan yang bisa kita sampaikan untuk pertemuan kali ini, ya, yaitu terkait dengan, ya, orang yang sudah sampai di tempat tujuan safarnya, ya, apakah dia boleh untuk mengqashar salat ataukah tidak? Maka pendapat yang kuat wallahu taala alam, selama dia, ya, tidak berniat untuk mukim tinggal selamanya di tempat tersebut, maka dia masih terhitung musafir, maka selama itu dia diperkenankan, diizinkan untuk mengambil dispensasi memendekkan sholat yang 4 rakaat seperti zuhur, asar dan isya, itu cukup 2 rakaat saja, demikian. Namun perlu disampaikan bahwasanya orang yang safar walaupun dia telah sampai di tempat tujuan safarnya, maka tetap saja disyariatkan bagi dia untuk sholat berjamaah, ya, bersama dengan kaum muslimin yang mukim di tempat tersebut, ya, demikian. Tentunya kalau dia berjamaah dengan imam yang mukim sholatnya sempurna, maka dia harus ikuti sholat yang sempurna. Kalau zuhur 4 rakaat diikuti zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, dan isya 4 rakaat, demikian. Adapun maghrib tetap 3 dan subuh tetap 2, demikian. Wallahu ta'ala alam. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan, seperti biasa, yuk kita berdonasi, kita bantu penyelesaian pembangunan Masjid Al-Muwahhidin. Silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Ini bulan-bulan sedekah. Yuk kita sedekah. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, untuk info lanjutan Anda bisa melihat di layar kaca Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.